Sobat bijak, pada dasarnya yang menyebabkan fisik dan mental kita susah sejahtera, jadi gampang stres, lemah, letih, lesu, dan gampang sakit, itu bukanlah keadaan eksternal, bukan juga takdir yang ditentukan Tuhan. Itu hanyalah pemikiran egoistik dari orang-orang yang berusaha menjaga image-nya. Ada juga yang tak sadar kalau mereka sebenarnya masih terlalu egois untuk mengakui kekurangan ataupun kelalaiannya, sehingga alih-alih berintrospeksi ketika mengalami masalah, mereka pun malah mengkambing hitamkan berbagai hal termasuk kehendak Tuhan. Padahal apa sejatinya Tuhan itu pun mereka tak tahu. Kalau ada yang belum tahu dan mau tahu, simak kontenku yang satu ini. Sekarang kita lanjut dulu tentang penyebab kita jadi gampang stres dan penyakitan. Yang lagi-lagi, akarnya adalah ketidaklancaran kinerja sistem kita, yang basisnya ada di ruas tulang belakang. Mulai dari yang paling bawah yaitu tulang ekor, sampai ke paling atas yaitu tulang atlas. Tulang belakang merupakan titik sentral kerangka tubuh kita, yang berperan sebagai penyeimbang, dan sumsum yang terdapat di dalamnya adalah bagian dari sistem saraf utama yang terhubung langsung dengan otak dan berkaitan erat dengan sistem imun kita. Maka cedera ekstrim pada tulang belakang bisa mempengaruhi saraf dan menyebabkan berbagai masalah serius seperti gangguan pernafasan, mati rasa, disfungsi seksual, atau bahkan kelumpuhan. Sedangkan kondisi tulang belakang lain, misalnya otot paraspinal yang terlalu lemah atau malah terlalu kaku, ini dapat menyebabkan berbagai masalah postur, seperti bentuknya yang terlalu melengkung ke belakang, ke samping, terlalu datar, bungkuk, dan sejenisnya, sehingga jadi gampang nyeri dan juga rentan akan saraf kejepit. Dan masalah-masalah semacam ini juga dapat mempengaruhi komunikasi antara otak dan sistem imun, yang berpotensi melemahkan respon imun tubuh, lalu menyebabkan orang jadi kurang kebal terhadap penyakit. Di samping itu, gangguan pada tulang belakang juga pastinya akan menyebabkan distribusi energi ke seluruh tubuh jadi terhambat. Mengingat disinilah markas utama dari sistem kita. Dan lagi, sumsum tulang belakang juga terhubung langsung dengan otak, yang merupakan pusat dari sistem saraf kita. Maka ketika peredaran energi itu tidak lancar di bagian tubuh manapun, sebenarnya otaklah yang paling terbebani. Dan inilah yang menyebabkan orang jadi gampang stres. Bukan karena masalah atau drama yang sedang dihadapi, melainkan karena energi dalam sistemnya yang tak terkelola dengan baik, sehingga kualitas berpikirnya pun menurun akibat otak tak tersuplai energi dengan optimal. Kalau sistem kita berjalan dengan optimal, energi juga beredar dengan lancar, maka sesulit apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi, mentalitas kita tak akan terlalu bergejolak dan mudah dikendalikan. Kita pun bisa menghadapi berbagai persoalan itu dengan lebih tenang. Selain itu, kalau kalian sudah menyimak penjelasanku tentang cakra, tentu kalian pun akan lebih mudah memahami hubungan antara tulang belakang dengan fisikalitas dan mentalitas kita, termasuk dimensi spiritual kita, dan mestinya lebih sadar juga untuk merawatnya, karena ruas tulang belakang terhubung dengan ketujuh cakra utama kita, dan kondisinya menentukan kondisi badan energi kita juga, yang merupakan operator sistem kita. Sebab itulah penting untuk menjaga postur kita, termasuk mempelajari teknik-teknik pengolahan nafas, karena begitulah cara untuk mengelola energi dalam sistem kita, baik yang bentuknya fisikal, mental, ataupun spiritual. Dan dengan metode sederhana yang aku sebut yoga Panganjali ini, sudah cukup membantu untuk itu. Dan tentunya ini adalah latihan yang beda dengan salam Panganjali di langkah 1. Ini adalah pemanfaatan Anjali Mudra yang lebih terintegrasi dengan keseluruhan rangka dan sistem kita. Tapi sebelum melakukan latihan ini,
pastikanlah perut kalian sudah dalam keadaan kosong, atau setidaknya kalian sudah tidak makan apapun selama 2 jam sebelum latihan. Dan kalau kalian mengidap penyakit hernia, abaikan saja latihan ini. Begitu juga dengan ibu hamil. Mulai dari usia 3 bulan kehamilan, sebaiknya menghindari latihan ini. Kalau kalian sudah siap, mulailah dengan pose Tadasana. Berdirilah dengan tegap dan rileks, dengan mata setengah terpejam. Lalu sembari menghirup nafas dengan lembut dan dalam, tanpa suara. Cakupkanlah tangan di depan ulu hati membentuk Anjali Mudra. Setelahnya, hembuskan nafas juga dengan lembut dan perlahan. Kemudian, dengan tetap mempertahankan gestur Anjali, sembari menghirup nafas yang lembut tanpa suara, angkatlah tangan selurus mungkin, menjulang tepat di atas kepala. Lalu turunkan tangan hingga ke pangkal leher bagian belakang, sembari melakukan hembusan nafas dengan suara mendesis yang dihasilkan dengan cara mengkontraksikan pangkal kerongkongan. Dan pernafasan ini disebut Ujjayi Pranayama. Setelah itu, sambil menghirup nafas dengan senyap, angkat kembali tangan menjulang di atas kepala. Kemudian saat menurunkannya lagi sampai ke depan ulu hati, lakukanlah lagi Ujjayi Pranayama. Selanjutnya, angkat kembali tangan menjulang di atas kepala sambil menghirup nafas dengan senyap, ekstra pelan dan ekstra panjang, sembari agak menekuk lutut dan badan dicondongkan ke depan. Pertahankan pose ini dengan tetap menghirup nafas sepanjang yang kalian bisa, sembari terus berusaha meregangkan tulang belakang. Lalu turunkan lagi tangan hingga ke depan ulu hati sambil perlahan-lahan ke posisi berdiri, sembari melakukan Ujjayi Pranayama. Ini disebut 1 putaran, dan lakukanlah ini sebanyak 3 kali putaran. Setelahnya, dengan tetap mempertahankan gestur Anjali, bukalah kedua kaki lebih lebar dari bahu, sembari menghirup nafas senyap. Lalu jongkoklah sambil menghembuskan nafas senyap secara perlahan. Setelah sampai pada posisi jongkok, tetaplah menghembuskan nafas sambil menundukkan kepala secara perlahan sampai dagu menempel dengan pangkal leher, atau setidaknya semaksimal yang kalian bisa. Kemudian, saat menghirup nafas, angkatlah kepala hingga menengadah. Lalu tundukkan lagi sambil menghembuskan nafas. Kemudian angkat lagi sambil menghirup nafas. Lakukanlah ini sebanyak 3 kali putaran. Setelah sampai pada putaran terakhir, tegakkan kepala sambil menghembuskan nafas. Kemudian, tengokkan wajah ke samping kanan sambil menghirup nafas. Lalu hadapkan lagi ke depan sambil menghembuskan nafas. Kemudian tengokkan ke kiri sambil menghirup nafas. Lalu hadapkan lagi ke depan sambil menghembuskan nafas. Dan itu adalah 1 putaran. Lakukan hal yang sama hingga 3 kali putaran. Berikutnya, setelah menghembuskan nafas di putaran terakhir, dengan kepala tetap tegap, hiruplah nafas terlebih dahulu. Kemudian gelengkan kepala ke kanan sambil menghembuskan nafas. Lalu tegakkan kepala sambil menghirup nafas. Kemudian gelengkan kepala ke kiri sambil menghembuskan nafas. Lalu tegakkan kembali sambil menghirup nafas. Itu adalah 1 putaran, dan lakukan juga sampai 3 kali. Setelah sampai di putaran terakhir, dari posisi kepala yang tegak, tundukkanlah kepala sambil menghembuskan nafas.
Lalu putarlah kepala ke arah kanan sampai ke belakang sambil menghirup nafas. Lanjutkanlah putaran kepala dari belakang sampai kembali menunduk sambil menghembuskan nafas. Lalu putar lagi ke arah sebaliknya sambil menghirup nafas sampai kepala menengadah, dan teruskan putaran itu sampai kembali menunduk sambil menghembuskan nafas. Dan itu adalah satu putaran. Lakukanlah juga sampai 3 kali putaran. Setelah sampai pada putaran terakhir, tegakkan kembali kepala beriringan dengan menghirup nafas secara perlahan. Setelah kepala tegak, hembuskanlah nafas dengan santai. Setelah itu, bersimpuhlah, lalu membungkuk dan hadapkan wajah ke bumi hingga kening menempel dengan matras. Posisikan tangan lurus ke depan, membentuk segitiga, sejajar dengan ubun-ubun. Lalu bernafaslah dengan santai dan pertahankan pose ini dalam kondisi rileks setidaknya sampai 12 kali putaran pernafasan yang senyap dan perlahan. Setelah itu, sembari menghirup nafas secara perlahan, tariklah tangan sampai ke pinggir lutut. Lalu, masih dalam posisi bersimpuh, sembari tetap menghirup nafas, bangkitkanlah badan. Pertahankan tangan tetap menempel di matras dan berusahalah melengkungkan punggung ke belakang selengkung mungkin sambil menengadahkan kepala. Dan tetap menghirup nafas sampai batas nafas terdalam yang kalian mampu. Setelahnya, tegapkan badan sambil menghembuskan nafas dengan santai. Dan sesi ini pun selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri bagian ini, ada detail-detail yang perlu kalian perhatikan saat melakukan latihan yoga Panganjali. Yang pertama, pada saat berdiri, latihan ini dilakukan dengan mata setengah terbuka. Sedangkan pada saat jongkok, dilakukan dengan memejamkan mata sepenuhnya. Pada saat berdiri, ujung kaki mengarah lurus ke depan. Sedangkan pada saat jongkok, ujung kaki diarahkan agak menyerong ke samping. Lalu saat menurunkan tangan hingga ke pangkal leher bagian belakang, usahakanlah agar ujung jari tetap mengarah ke atas, bukan ke belakang, apalagi ke bawah. Kemudian, saat dalam posisi jongkok, usahakan kedua siku terus-menerus menyodok paha agar tetap terbuka selebar mungkin. Tulang punggung juga perlu dijaga agar terus-menerus dalam keadaan tegap. Lalu saat melakukan gerakan kepala, teknik pernafasan yang digunakan adalah pernafasan santai, lembut dan senyap atau tanpa suara. Jangan melakukan ujjayi pranayama. Melakukan ujjayi pranayama sembari menggerakkan area leher dapat menyebabkan gangguan pernafasan, bahkan menciderai saluran nafas pada area kerongkongan. Kemudian, saat menengokkan kepala, berusahalah membuat dagu sejajar dengan bahu. Dan pada saat menggelengkan kepala, berusahalah menempelkan telinga ke bahu. Tapi jagalah bahu agar tetap rileks dan tak bergerak, dan jangan terlalu memaksakan diri. Karena tujuannya adalah memastikan otot dan ruas tulang leher jadi seragam mungkin. Maka lakukanlah latihan ini dengan perlahan dan sabar. Tingkatkan keregangannya secara berkala demi keamanan. Kemudian, saat bersimpuh, kedua punggung kaki menghadap ke matras dan kedua paha saling merapat satu sama lain. Tidak harus menempel, yang penting usahakanlah serapat mungkin. Sobat bijak, sampai pada langkah ini saja. Kalau kalian bisa melakukannya setiap hari, kesejahteraan fisik dan mental kalian pasti meningkat. Apalagi kalau kalian juga bisa memperhatikan pola makan kalian. Tapi kalau kalian tidak ingin berhenti sampai pada latihan ini saja, dan masih ingin terus, maka sampai jumpa di langkah selanjutnya.